向上幽禁都哭了，怎么办？没有绝世灵丹，根本无法啊！满身是伤，如此狼狈。能感觉到这具金身里还有一些奥秘。长针。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Mohon maaf untuk hari ini benar-benar sangatlah terlambat ya. Dikarenakan daerah Mimin gardu listriknya tiba-tiba padam. Waduh, dari jam 1 pagi sampai jam sekarang baru nyala. Ia setidaknya berhasil untuklah dinyalakan. Daripada seharian mati listrik, udah kayak orang di goa. Dan untuk kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Martial Peak. Tepatnya untuk episode 33. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Keadaan Yang Kai yang tidaklah sadarkan diri membuat senior Xianing cukuplah begitu khawatir karena dia tidak tahu cara apapun untuklah menyembuhkannya ataupun menyadarkannya. Beruntungnya saja semua masalah sudahlah selesai, jadi dia hanya perlu untuklah menunggu dan formasi yang sebelumnya mengekang mereka langsunglah terhapus. Dan Tetua Meng mencoba memasuki tempat mereka dan langsunglah bertemu. Tetapi dia tampaklah begitu terkejut dan mempertanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Xianing hanya meminta kepada gurunya selamatkan Yang Kai terlebih dahulu. Selagi mencoba menyelamatkannya, Tetua Meng mempertanyakan lagi sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana bisa untuk bocah satu ini terluka parah. Dan ketika dia periksa, ternyata Yang Kai benar-benar sekarat. Dari vitalitasnya kacau, meridiannya kacau, serta pembuluh darahnya rusak parah. Dan berita terburuknya, tidak ada obat, serta tidak ada cara untuklah menyelamatkannya. Mendengar itu, Xianing cukuplah begitu ketar-ketir dan mempertanyakan apakah Yang Kai akanlah meninggal dunia. Dan Tetua Meng berkata lagi, ini semua sudahlah berakhir. Yang ternyata Tetua Meng ini sedanglah menggoda Xianing ataupun ya mempermainkannya guys. Dia menambah-nambahi agarlah Xianing benar-benar begitu ketakutan. Dia sudahlah mencoba segalanya, tetapi dia tidak dapat untuklah menolongnya. Namun, dia akanlah usaha keras untuklah menyelamatkan nyawa dari Yang Kai. Dia pun mengeluarkan sebuah pil berwarna biru. Tetapi saat ini, kondisi dari Yang Kai memanglah tidak sadarkan diri. Jadi, untuk memasukkan pil ke dalam mulutnya bisa dikatakan mustahil. Dan secara tiba-tiba, Tetua Meng langsunglah dibuat tercengang kalau Xianing melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Dan Tetua Meng langsunglah berbalik badan. Setelahnya, Tetua Meng meminta kepada dia tidak perlu khawatir, sebab dengan kekuatan pil tersebut, maka akanlah membantu penyembuhannya. Di sini, dia inginlah mempertanyakan, apakah semua misinya telah selesai, dan juga apakah dia sudahlah menerima jalan Ningyuan 9 yin. Jika iya, maka dia haruslah memperbaikinya sesegera mungkin. Jika tidak, maka usahanya akanlah sia-sia. Ingat ya, jika telah berhasil untuklah menyerapnya, maka dia membutuhkan waktu 1-2 jam untuklah menyempurnakannya. Jika tidak, maka itu sia-sia. Dan Xianing meminta kepada Tetua Meng untuklah melindungi Yang Kai. Jika dia kenapa-napa, maka dia tidak akanlah memaafkannya. Dan Tetua Meng langsunglah mengkonfirmasinya. Singkatnya, selagi dia sedanglah berkultivasi ataupun menyempurnakan kekuatannya, Tetua Meng cukuplah begitu bingung. Bagaimana bisa mereka berdua terluka di mana-mana? Baginya ini sangatlah kacau. Dan sudah pasti mereka mengalami pertempuran yang cukuplah ketat. Jadi setelah ini dia akanlah mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi antara mereka berdua. Namun juga sebagai guru dia cukuplah begitu merasa bersalah. Sebab dia ini terlalu lama mengasingkan diri. Sampai-sampai insting dia mulai melemah dan tidak mengetahui kalau ada orang yang begitu berani untuklah menindas murid-muridnya. Dan secara tiba-tiba juga, Xianing telah selesai untuklah menyempurnakannya. Tetua Meng cukuplah begitu terkejut. Mengapa bisa dia menyempurnakannya secepat itu? Dan apakah dia telah berhasil untuklah menembus cermin Zhengyuan sekarang ini? Sayangnya, Xianing tidaklah menjawab.
Namun ketika dia periksa dengan begitu detail, ternyata Xianing tidaklah menerobos, melainkan dia mencoba untuklah menekan di dantiannya dan dia tidaklah menyempurnakan dengan sepenuhnya. Atau lebih tepatnya, untuk saat ini, Xianing begitu khawatir kepada Yang Kai dan memutuskan untuklah menyerap setengahnya saja dan dilanjutkan untuklah di lain waktu. 能先行离开此地再说。 Beruntungnya saja, ini tidaklah berpengaruh dengan waktu yang ditetapkan, yaitu waktu 1-2 jam. Sesingkatnya, mereka telah berhasil untuklah pulang ke pavilion, dan untuk tetua Meng bertugas atau bertanggung jawab untuklah menyembuhkan luka-luka dari Yang Kai. Tetapi tetap saja untuk Xianing cukuplah begitu khawatir, karena sudah beberapa hari berlalu, Yang Kai sama sekali tidaklah sadarkan diri. Sementara itu ya, kesadaran dari Yang Kai sedanglah berada di ruangan Dewa Iblis Surgawi. Di sini Yang Kai berterima kasih kepada Dewa Iblis. Tanpa bantuan dia sebelumnya, mungkin dia sudahlah meninggal dunia. Dan si iblis satu ini berkata, jika Yang Kai mati, maka dia jugalah yang akan repot, karena dia haruslah mencari wadah lainnya. Terlebih juga, dia sudah sangatlah cocok untuk Yang Kai. Jadi, dia tidak akan membiarkan siapapun untuklah menyakiti dirinya. Mendengar itu ya, Yang Kai cukuplah berterima kasih dan memberikan sebuah kesepakatan kalau dia akanlah membantu dirinya mencarikan wadah yang cukuplah bagus daripada dirinya. Dan si Raja Iblis langsunglah sepakat dengan semua itu. Dan secara tiba-tiba juga si Raja Iblis ini malah menjadi begitu baik. Untuk sekarang ini dia berada di dalam tubuhnya Yang Kai, maka dia juga akanlah membantu Yang Kai menjadi lebih kuat lagi. Dan dia menyalurkan energi spiritual kepada Yang Kai, bertujuan agarlah dia bisa untuklah menahan energi yin ataupun energi dingin yang barusan saja dia serap. Dan inilah saatnya Yang Kai untuklah menyempurnakan ramuan perak 9 yin yang telah dia serap sebelum-sebelumnya. Dan pada akhirnya juga, Yang Kai bersatu dengan cairan energi yin tanpa adanya masalah sama sekali. Seakan-akan mereka berdua ini telah memiliki hubungan guys. Setelah dia berhasil, dirinya pun teringat kalau dia haruslah tersadarkan. Jika tidak, maka Xianing akanlah semakin khawatir. Sedangkan untuk tetua Meng, dia langsunglah mengeluh dengan memberitahu kalau dia sudahlah berusaha semampunya. Tetapi tidak ada hasil yang dapatlah diperlihatkan. Dan dia meminta tidak perlu untuklah khawatir lagi. Untuk Yang Kai tidaklah akan meninggal dunia. Hanya saja ada kemungkinan terburuknya jika Yang Kai benar-benar tersadarkan, maka dia tidak akanlah menjadi seorang kultivator. Sebut saja kultivasinya telah mengalami kerusakan dan dia akanlah menjadi manusia biasa. Itu adalah kemungkinan terburuk kecilnya, dan kemungkinan terburuk terbesarnya, dia memang tidak akanlah mati, tetapi dirinya akanlah dalam kondisi tertidur selama-lamanya, yang dimana dia tidak dapat merasakan, tidak dapat berbicara, tidak dapat bisa untuklah mendengar, yang dikatakan tubuhnya tidak memiliki perasaan. Jadi itu sama saja seperti meninggal dunia, tetapi tubuhnya masih bisa untuklah bernafas. Ya, jatuhnya seperti orang koma. Sekalinya tersadarkan, maka dia juga akanlah menjadi manusia biasa. Tetapi semua teori dan prasangka dari tetua Meng langsunglah dipatahkan ketika Yang Kai terbangun. Dia langsunglah tercengang bagaimana bisa bocah ini tiba-tiba bangun. Dan ketika dia periksa, ternyata Yang Kai baik-baik saja dan tidak ada masalah di dalam tubuhnya. Hanya saja energinya sudah mulai melemah. Untuk Xianing langsunglah sujud syukur dan meminta kepada tetua Meng, apakah ada cara untuklah menyembuhkan Yang Kai dengan begitu cepat. Lantas tetua Meng kembali memeriksanya dengan begitu detail, dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Padahal sebelumnya dia mengalami kerusakan dalam meridiannya. Tetapi mengapa setelah dia tersadarkan, dia tiba-tiba baik-baik saja dan tidak ada masalah di dalam tubuhnya? Untuk Yang Kai sendiri mencoba mengejeknya. Apakah dia ini mencoba untuklah mengutuk dirinya agarlah benar-benar terlihat begitu sampah?
Tetua Meng pun langsunglah menggaploknya sembari memberitahu kalau dia ini sudah membuat mereka berdua cukup khawatir. 杨开既然醒了，你是不是 Tetapi pada nyatanya dia telah terbangun dan tidak terjadi apa-apa, maka mereka tidak perlu untuklah khawatir lagi. Dan untuk saat ini, Xianing diperintahkan untuklah fokus berkultivasi kepada cermin Yuan sejati, karena dia berkultivasi setengah-setengah. Lantas, Xianing pun langsunglah pergi dari sana untuklah berfokus dalam kultivasinya. Setelah dia pergi, Tetua Meng langsung memberikan ramuan Rodara, yang dimana pil tersebut bagus untuklah pemulihannya. Karena bagaimanapun juga, Tetua Meng masih sedikitlah khawatir kepadanya. Setelah dia memakan pil tersebut, saatnya untuklah menginterogasi apa yang terjadi dengan mereka sebelumnya. Yang Kai hanyalah tertunduk lemas saja. Di sini dia juga merasa bersalah karena untuk senior Xianing terlibat dalam masalahnya. Sebagaimana kita tahu, ini hanyalah permasalahan balas dendam saja ya guys. Jadi dia akan menceritakan apa yang terjadi. Dari kronologinya pun diceritakan. Dan untuk keesokan harinya, semua urusannya sudahlah benar-benar selesai. Dan untuk Yang Kai diminta oleh Tetua Meng, janganlah perlu khawatir dan janganlah pernah menyalahkan diri sendiri. Karena bagaimanapun juga, senior Xianing lah yang mengajak dia untuk membantunya dalam mengambil 9 yin yang. Jadi anggap saja ini adalah masalah mereka berdua. Jadi untuk masalah Long Hui, serahkanlah kepada dirinya. Yang Kai pun langsunglah berterima kasih dan pergi dari sana. Setelahnya Yang Kai pergi dari sana, Tetua Meng langsunglah mengeluarkan pedang terbangnya, yang dimana dia berniat untuklah menyelesaikan masalah ini dengan sekte darah. Dan dia pun langsunglah meluncur. Dan kita akhiri untuklah episode kali ini ya guys. Kita akan lanjutkan untuklah episode 34-nya di hari Minggu setelah Shenmue ataupun Tales of Verding God. Untuk episode kali ini ya, kita bisa melihat kalau Yang Kai dan juga si Raja Iblis telah sepakat bersatu ataupun membantu satu sama lain. Untuk si Raja Iblis atau Dewa Iblis lah akan terus-terusan membimbing Yang Kai menjadi lebih kuat agarlah dia bisa mendapati wadah terbaru dan mereka akanlah menjadi partner. Tetapi ya menurut Mimin itu hanyalah sebuah omong kosong saja karena pada ujung-ujungnya Yang Kai dan juga si Raja Iblis bersatu. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.